Kali ini saya akan membandingkan Gigaset AK6 dengan Gigaset AK9. Bagaimanakah hasilnya? Simak video ini sampai habis. Selamat datang di Kudu Channel. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, saya akan membandingkan Gigaset AK6 dengan Gigaset AK9. Ya, seperti biasa penilaiannya ada 6 penilaian dengan sistem poin 1-5, 1 untuk yang terjelek dan 5 untuk yang terbaik. Oke, penilaian pertama dari bassnya. Bassnya Gigaset AK6 di sini dia gede. Gigaset AK9 gede juga teman-teman. Bedanya, kalau Gigaset AK6 ini seperti sedikit tertahan, dia bisa kurang gitu. Jadi kalau balon ditusuk langsung dor gitu loh, cuman kena jarum dikit dor gitu. Nah, rasanya kurang gitu aja. Nah, kalau Gigaset AK9 ini nyelonong kayak nggak ada remnya, jadi bassnya ya blong 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 gitu. Nah, kalau dinilai dari bassnya, ini berarti Gigaset AK6 punya poin 4,5 dan Gigaset AK9 punya poin 5. Karena yang ini ya kurang greget dikit, yang ini greget. Nah, gitu ya. Oke, kemudian penilaian kedua dari treble-nya. Nah, treble-nya di sini sama-sama bisa mengimbangi bass-nya. Dengan catatan AK6 dia bisa benar-benar seimbang. Jadi treble-nya di sini memainkan, dia bisa menonjol sehingga dia mengelabui ketika bassnya ini tidak terlalu menonjol. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau yang AK9 dia treble-nya kadang-kadang bermasalah kalau bassnya lagi gede-gedenya. Nah, kadang-kadang treble-nya itu ketutup gitu loh. Jadi ada saat-saat tertentu di genre musik tertentu yang treble-nya itu bisa ketutupan bass. Nah, kalau yang AK6 dia bisa seimbang, bisa saling menguatkan ketika bassnya di sini yang nggak terlalu menonjol tadi, yang ketahan tadi, tapi diimbangi dengan treble sehingga suaranya lebih nyaman. Sehingga poin di sini treble-nya kebalikan dari bassnya tadi. AK6 dapat poin 5 dan AK9 dapat poin 4,5. Penilaian berikutnya dari sound isolation. Nah, ini teman-teman. Ini berhubungan dengan desain housing dan ear tips-nya. Ear tips-nya sama. Silikonnya jenisnya sama, bahkan disamakan warnanya juga ya dari pabrikannya. Ya. Sehingga kualitas sound isolation-nya sama, kemudian berhubungan dengan housing-nya. Nah, kenapa housing ini berhubungan dengan sound isolation? Karena kadang-kadang housing juga menutup sisa-sisa di daun telinga kita. Nah, gitu kan. Jadi ketika ear tips ini agak keluar dikit, tapi ketika housingnya menutupi lubang telinga, nah itu kan bisa membantu untuk menyaring suara dari luar. Meskipun ini sama-sama passive noise cancelling, teman-teman ya. Nah, sound isolation di sini bisa saya katakan mereka berdua hampir sempurna. Karena ya ketika kita sedang memainkan musik, nonton film, main game, itu selama tidak silent, kita hampir tidak bisa mendengar suara dari sekitar. Kecuali kalau volumenya pelan ya. Kalau volumenya ya 60 sampai 80 bahkan 100, nah gitu kita benar-benar ya kalau 100 gitu kita benar-benar nggak bisa dengar yang luar lagi ngapain, lagi ngomong apa. Bahkan mungkin kalau ada gunung meletus kita nggak dengar kecuali ada gempanya. Jadi sound isolation di sini karena bisa dikatakan hampir sempurna dan perbandingannya dari kedua ini, maka dua-duanya saya beri nilai 5. Nah, tapi kalau jika dibandingkan dengan yang earphone lain baru nilai mereka akan turun. Tapi karena perbandingannya 2 sehingga poinnya 5 gitu ya teman-teman ya. Paham ya? Oke. Penilaian berikutnya dari kenyamanan. Nah, ini berkaitan dengan housing, dengan hook, nah gitu ya, dengan ear tips. Nah, dua-duanya bisa saya katakan nyaman banget teman-teman.
kita main game dengan durasi yang lama, nonton film durasi lama, ya intinya menggunakan ini dalam durasi lebih dari 3 jam lah ya, kita nggak kerasa pegel, daun telinga nggak kerasa perih, dan nggak kerasa seperti telinga itu dijejali sesuatu yang besar gitu. Nah, jadi nyaman banget teman-teman. Kemudian karena ada hooknya, sehingga ketika kita menggunakannya kalau kita menggunakannya saat sedang berolahraga, kita nggak khawatir dia akan mudah jatuh atau mudah terlepas dari telinga. Nah, jadi kita akan merasa lebih nyaman, ya jogging atau fitness gitu kan, pokoknya yang agak jingkrak-jingkrak dikit gitu. Nah, itu kita nggak perlu khawatir akan lepas dari telinga. Nah, ini juga kalau misalnya teman-teman sebagai anak band yang butuh monitoring langsung dari perangkatnya, biasanya kan butuh yang seperti ini ya. Jadi ada hooknya gini sehingga tidak mudah lepas juga. Nah, poin untuk kenyamanannya, karena sama-sama nyaman, sama-sama dapat 5 juga teman-teman. Kemudian penilaian berikutnya adalah sound quality. Nah, sound quality ini lebih ke overall suaranya ya. Nah, tadi karena sama-sama memiliki kekurangan dalam bass dan treble-nya, yang satu bassnya agak tertahan meskipun treble-nya bisa menyempurnakan suaranya, kemudian yang satunya bassnya nyelonong dan kadang-kadang nutup treble-nya, sehingga yang AK6 lebih kuat di treble-nya meskipun bassnya juga besar, yang AK9 kuat di bassnya meskipun treble-nya juga besar. Nah, jadi ada kekurangannya sedikit-sedikit, sehingga poinnya nggak bisa full. Sama-sama saya beri 4,8 teman-teman. Karena secara overall juga mereka memiliki detail suara yang bagus, bisa mengeksekusi berbagai macam genre musik, main game juga detailnya bagus, dari mikrofonnya juga bagus. Nah, jadi poinnya mirip. Ya sama, bukan mirip lagi. Jadi 4,8 karena punya kekurangan dalam bass dan treble-nya tadi ya. Nah, kemudian penilaian berikutnya adalah dari desainnya. Nah, desainnya ini buat saya keren. Ya, yang AK6 di sini ya ada logonya GKZ, kemudian sama-sama transparan berwarna hitam. Ya abu-abu lah ya. Kemudian yang satu kelihatan jeroannya langsung ke drivernya. Kita lihat drivernya di sini dynamic, yang di sini ada PCB-nya. Dan kalau dipakai pun sama-sama seperti, ya ini sebuah earphone yang keren gitu teman-teman. Jadi kalau untuk desain, ya saya bilang oke lah. Poinnya 5, it's okay. Jadi untuk keduanya seimbang lagi kalau dari segi desain. Meskipun ya memang beda jenisnya, beda cetakannya gitu, tapi sama-sama keren. Sehingga poinnya 5 dan 5 lagi. Nah, itu tadi ke-6 penilaiannya dengan poin yang ya seimbang karena tadi ada satu yang kurang, sehingga total poinnya sama-sama 29,3. Nah, kesimpulannya karena poinnya sama, tetapi mereka punya karakter yang sedikit berbeda teman-teman. GKZ AK9 ini untuk penyuka bass yang gila-gilaan. Kalau di antara dua ini ya jangan dibandingkan earphone yang lain karena nilainya akan berbeda lagi. Nah, kalau yang AK6 di sini untuk yang bisa dikatakan lebih kalem, lebih soft gitu. Nah, AK9 lebih dugem yang wah gitu. Yang benar-benar suka bass. Jadi ya kalau merekomendasikan kalau teman-teman di antara dua ini, kalau teman-teman sukanya yang soft, ya ambil AK6, kalau teman-teman sukanya yang bass gila-gilaan ya ambil yang AK9. Gitu teman-teman. Sehingga mereka punya karakter masing-masing tergantung dari selera teman-teman juga. Dan tentu saja penilaian ini berdasarkan apa yang saya rasakan dari kedua produk yang saya beli ini. Bisa saja berbeda telinga, beda penilaian lagi teman-teman. Ini hanya sebagai referensi. Baik, saya kira itu perbandingan GKZ AK6 dan AK9 versinya Goodie Channel. Nah, jika teman-teman memiliki penilaian lain, silakan saja di-share di kolom komentar sehingga banyak informasi yang akan kita dapatkan.
Mari kita berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Kudu Channel.